warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Armita Zlila dengan NIM 06101182429007 dari kelas A Indralaya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit yang sebelumnya sudah kita pelajari atau uji coba pada mata kuliah praktikum kimia dasar 2. Kedua jenis larutan ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, apa sebenarnya yang membedakan keduanya? Untuk mengetahuinya, mari kita bahas. Yang pertama, mari kita kenali larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Mengapa bisa begitu? Karena dalam larutan elektrolit terdapat ion-ion yang dapat bergerak bebas, seperti ion positif dan negatif. Dalam larutan elektrolit, molekul-molekulnya terurai atau terdisosiasi menjadi partikel-partikel bermuatan listrik positif dan negatif yang disebut ion, yaitu ion positif dan ion negatif. Ion positif yang dihasilkan disebut kation, sedangkan ion negatif yang dihasilkan dinamakan anion. Contoh paling umum dari larutan elektrolit ini adalah larutan garam dapur atau NaCl. Ketika garam dilarutkan dalam air, ia terdisosiasi menjadi ion natrium atau Na+, dan ion klorida atau Cl-. Ion-ion ini yang memungkinkan larutan untuk menghantarkan listrik. Berbeda dengan itu, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Mengapa? Karena larutan non-elektrolit tidak mengandung ion bebas. Jadi, meskipun zat terlarutnya larut dalam air, molekulnya tetap tidak terpecah menjadi ion. Salah satu contoh larutan non-elektrolit adalah larutan gula atau sukrosa. Ketika gula dilarutkan dalam air, molekul-molekul gula terlarut tetapi tetap utuh dan tidak terpecah menjadi ion. Inilah alasan mengapa larutan gula tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi, perbedaan utama antara larutan elektrolit dan non-elektrolit adalah larutan elektrolit mengandung ion yang bebas bergerak dan dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak mengandung ion bebas sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Namun, tidak semua elektrolit memiliki kemampuan yang sama dalam menghantarkan arus listrik. Elektrolit terbagi menjadi dua jenis, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat adalah larutan yang molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi secara sempurna karena banyaknya ion-ion yang menghantarkan listrik tersebut, maka daya hantarnya juga kuat. Contoh elektrolit kuat adalah garam dapur, yaitu NaCl, asam klorida atau HCl, dan natrium hidroksida NaOH. Karena terionisasi sempurna, elektrolit kuat sangat baik dalam menghantarkan listrik, sedangkan elektrolit lemah hanya sebagian terionisasi atau terpecah menjadi ion-ion ketika larut dalam air. Artinya, sebagian besar molekul elektrolit lemah tetap dalam bentuk molekul utuh, sementara sebagian kecil terpecah menjadi ion. Contoh elektrolit lemah adalah asam asetat atau CH3COOH dan amonia atau NH3. Elektrolit lemah tidak seefektif elektrolit kuat dalam menghantarkan listrik karena konsentrasi ionnya lebih rendah. Untuk memperjelas pemahaman kita, berikut ini ada sebuah contoh soal yang bisa kita bahas. Jika kita melarutkan garam dapur atau NaCl dan gula atau sukrosa dalam air, mana yang akan menghantarkan arus listrik dan mengapa? Larutan garam dapur atau NaCl akan menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan gula atau sukrosa tidak akan menghantarkan arus listrik. Hal ini karena NaCl akan terdisosiasi menjadi ion Na+ dan Cl- yang dapat bergerak bebas dan menghantarkan listrik, sedangkan gula hanya larut dalam bentuk molekul tanpa membentuk ion. Kesimpulannya, larutan elektrolit mengandung ion yang dapat bergerak dan menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak mengandung ion bebas sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Dan dalam larutan elektrolit, kita juga mengenal adanya elektrolit kuat yang terionisasi sepenuhnya dan elektrolit lemah yang hanya sebagian terionisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.